Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deman Dimas Ihsan dari Prodi Manajemen Informatika. Pada kali ini saya akan menunjukkan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah jaringan komputer. Materi yang saya akan bahas adalah Network Layer Security, IPsec, dan Virtual Private Network. Lapisan atau bisa dikenal dalam bahasa Indonesia adalah lapisan keamanan jaringan. Lapisan keamanan jaringan adalah aspek penting dalam menjaga keamanan data dan komunikasi dalam sebuah organisasi. Memahami konsep dasar dan komponen-komponennya adalah kunci untuk menerapkannya secara aktif. Jadi, lapisan keamanan jaringan itu merujuk pada perlindungan komunikasi jaringan pada lapisan jaringan dalam model IP. Dia bertanggung jawab untuk pengiriman paket antar jaringan. Tujuan utama dari ini adalah untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan autentikasi data yang dikirim melalui jaringan, sehingga melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan serangan berbahaya. Lapisan keamanan jaringan ini terjadi sangat banyak saat ini melalui jaringan publik seperti internet. Dan penerapan network layer security ini, atau bisa dibilang lapisan keamanan jaringan, menjadi sangat penting untuk melindungi data sensitif. Lapisan keamanan jaringan atau network layer security melibatkan dua protokol keamanan, yaitu ada IPsec dan VPN. Pada yang pertama saya akan membahas tentang apa itu IPsec. IPsec atau Internet Protocol Security adalah serangkaian protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi dan mengautentikasi lalu lintas data pada lapisan jaringan. IPsec menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirim melalui jaringan. Di sebelah kanan ada gambar, yaitu bagaimana IPsec itu bekerja. Beroperasi maksud saya. Jadi IPsec itu menggunakan dua komunikasi IP, yaitu dengan cara memverifikasi sesi. Yang kedua yaitu mengenkripsi setiap paket data selama koneksi. Dan IPsec ini beroperasi dalam dua mode. Yang pertama ada mode terowongan, yang kedua ada mode transportasi. Mode terowongan adalah mengenkripsi seluruh data IP termasuk payload dan header, serta menambahkan header baru. Ini cocok untuk mentransfer data di jaringan publik. Sedangkan mode transportasi hanya mengenkripsi payload paket data dan meninggalkan header IP asli, digunakan dalam jaringan yang dekat dan terpercaya. Pada gambar ini, transport mode atau mode transportasi. Di sini bisa dilihat kalau mode transportasi itu hanya ada data yang dikirimkan atau payload yang dienkripsi, dan header IP dari paket data asli tetap terlihat. Pada gambar bisa dilihat satu perangkat di satu sisi jaringan yang terhubung langsung dengan perangkat lain di sisi jaringan yang berbeda melalui internet. Hanya data yang dikirimkan antara kedua perangkat inilah yang dienkripsi. Kegunaannya adalah untuk melindungi komunikasi antara dua host secara langsung. Cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan enkripsi pada seluruh paket seperti VPN atau yang lainnya. Yang kedua ada tunnel mode atau mode terowongan. Seluruh paket data termasuk header IP dienkripsi dan dibungkus dalam sebuah header IP baru. Header IP aslinya disembunyikan. Pada gambar bisa dilihat beberapa perangkat di satu sisi jaringan yang terhubung dengan beberapa perangkat di sisi jaringan yang berbeda melalui internet. Seluruh lalu lintas antara kedua jaringan ini dienkripsi dan dibungkus dalam sebuah terowongan atau tunnel. Penggunanya adalah untuk melindungi seluruh lalu lintas antara dua jaringan. Cocok untuk VPN yang menghubungkan seluruh jaringan atau site-to-site VPN. Perbedaannya dari dua fitur ini adalah transport mode itu hanya mengenkripsi payload saja, sedangkan tunnel mode itu mengenkripsi seluruh paket. Sedangkan header IP-nya, transport mode itu terlihat, sedangkan tunnel mode tidak. Penggunaannya, transport mode itu host to host, sedangkan tunnel mode itu network to network. Komponen-komponen yang ada di IPsec adalah
ada autentikasi header atau SH, enkripsi muatan data atau SIP, yang ketiga ada manajemen kunci. Yang pertama, autentikasi header atau SH. Fungsinya adalah untuk menguji atau memastikan integritas dan keaslian data yang dikirimkan. Jadi, dengan kata lain, SH ini memastikan bahwa data yang diterima belum pernah diubah atau dimanipulasi selama perjalanan melalui jaringan. Cara kerjanya adalah SH menambahkan sebuah header ke paket data yang berisi informasi autentikasi. Informasi ini digunakan untuk memverifikasi keaslian data di sisi penerima. Ada juga algoritmanya, yaitu SH menggunakan berbagai algoritma, ya seperti HMACMD5, HMACSHA1 untuk menghasilkan kode autentikasi. Yang kedua ada enkripsi muatan data atau SIP, yaitu menjadikan isi pesan sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan kata lain, data yang telah dienkripsi hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang sesuai. Cara kerjanya adalah SIP menambahkan header ke paket data dan mengenkripsi seluruh paket data atau muatan data. Algoritma yang digunakan adalah seperti DES, 3DES untuk mengenkripsi data. Yang terakhir ada manajemen kunci atau proses pengaturan dan distribusi kunci kriptografi untuk proses enkripsi atau autentikasi. Fungsi ini adalah bisa dibilang sangat penting karena digunakan untuk enkripsi dan mendeskripsi data serta memverifikasi keaslian data. Cara kerjanya, manajemen kunci ini melibatkan pertukaran kunci secara aman antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Di sebelah kanan ada gambarnya, yaitu gambar besar komponen SH dan SIP menunjukkan bahwa kedua dapat menggunakan berbagai algoritma. Selain itu, di gambar juga menunjukkan bahwa SIP dapat mengeksekusi semua protokol, sedangkan SH hanya bekerja untuk lapisan IP. IPsec protokol atau protokol utama ini mengkombinasikan penggunaan SH dan SIP, sedangkan all protokol menunjukkan bahwa SIP dapat digunakan untuk melindungi semua jenis protokol, tidak hanya protokol IP. Bagaimana IPsec bekerja? IPsec bekerja itu ada tiga caranya, yaitu dengan cara negosiasi, autentikasi, dan enkripsi. Pada tahap awal negosiasi, pengirim dan penerima menegosiasikan parameter keamanan seperti algoritma enkripsi, autentikasi, dan pertukaran kunci. Atau bisa bilang tahap awal sebelum komunikasi dimulai, pengirim dan penerima harus menyepakati parameter keamanan yang akan digunakan. Parameter keamanan ini termasuk algoritma enkripsi yang akan digunakan untuk mengacak data, metode autentikasi untuk memverifikasi identitas masing-masing pihak, serta pertukaran kunci yang akan digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak ini menggunakan peraturan keamanan yang sama sehingga komunikasi dapat berjalan dengan aman. Yang kedua ada autentikasi. Pengirim dan penerima saling memverifikasi identitas satu sama lain sebelum memulai komunikasi yang aman. Verifikasi identitas atau bisa dibilang autentikasi adalah setelah parameter keamanan disepakati, pengirim dan penerima akan saling memverifikasi identitas masing-masing. Proses ini biasanya melibatkan pertukaran pesan dan berinformasi identitas yang terenkripsi dan tanda tangan digital. Tujuannya untuk autentikasi memastikan bahwa pihak yang berkomunikasi benar-benar pihak yang diharapkan dan bukan penyusup. Yang ketiga ada enkripsi. Data yang dikirimkan dienkripsi menggunakan kunci yang telah disepakati memastikan kerahasiaan data. Setelah identitas terverifikasi, semua data yang akan dikirimkan akan dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi yang telah disepakati sebelumnya. Kunci enkripsi, data telah dienkripsi hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi secara sesuai. Tujuannya agar enkripsi melindungi kerahasiaan data sehingga hanya pihak yang berwenang dapat membaca isi pesan.
Di sebelah kanan ada gambarnya. Kalian bisa membayangkan IPsec itu seperti surat rahasia. Sebelum mengirim surat rahasia, kalian bisa menerima surat itu menyepakati kode rahasianya seperti negosiasi. Kemudian Anda akan memastikan bahwa penerima adalah orang yang tepat atau dibilang autentifikasi. Sebelum mengirim surat yang telah dekripsi atau dienkripsi dengan kode rahasia tersebut, yaitu enkripsi. Keuntungan menggunakan IPsec itu ada 3, yaitu yang pertama ada keamanan yang terpercaya, kompatibilitas luas, dan transparansi pengguna. Keamanan terpercaya itu, IPsec menyediakan solusi keamanan terintegrasi yang dapat diandalkan untuk melindungi data. Yang kedua, kompatibilitas luas. IPsec dapat diimplementasikan pada berbagai perangkat dan platform jaringan. Yang ketiga, ada transparansi. Proses pengamanan IPsec berjalan di latar belakang tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Jadi yang pertama, keamanan terpercaya itu, protokol ini memang dirancang untuk melindungi data secara menyeluruh, mulai dari kerahasiaan hingga integritas data. Bisa dibilang, IPsec ini memberikan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif. Yang kedua, kompatibilitas. Di sini kompatibilitas luas atau bisa dibilang fleksibilitas yang ini memungkinkan IPsec diintegrasikan ke dalam berbagai lingkungan jaringan, mulai dari jaringan kecil hingga jaringan perusahaan yang besar dan kompleks. Tidak peduli jenis perangkat atau sistem operasi yang digunakan, IPsec dapat diimplementasikan secara bertahap. Yang ketiga, transparansi pengguna. Di sini pengguna tidak perlu melakukan konfirmasi yang rumit atau mengubah kebiasaan pengguna mereka. IPsec bekerja secara otomatis di tingkat jaringan sehingga pengguna dapat tetap fokus pada tugas mereka tanpa perlu khawatir tentang keamanan data. Jadi bisa dibilang dari gambar yang bisa dibilang kalau misalnya keuntungan dari menggunakan protokol IPsec adalah keamanannya itu bisa dibilang sangat tinggi, bisa melindungi data secara menyeluruh. Yang kedua, bisa fleksibel karena dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat dan jaringan. Yang ketiga, sangat mudah untuk orang yang memakainya, jadi tidak mengganggu aktivitas penggunanya. Yang kedua itu, apa itu Virtual Private Network atau VPN? VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi melalui jaringan publik seperti internet. VPN menyediakan transkripsi yang aman antara perangkat pengguna dan jaringan organisasi. Pada gambarnya, bayangkan bahwa VPN itu seperti terowongan yang aman menghubungkan perangkat kita seperti laptop atau ponsel dengan jaringan yang ingin kita akses seperti jaringan kantor atau sekolah. Pada gambar, garis putus-putus yang menghubungkan perangkat pengguna dengan server VPN melambangkan terowongan virtual yang aman. Perangkat pengguna seolah-olah berada di jaringan pribadi meskipun sebenarnya mereka terhubung melalui internet. Selanjutnya ada jenis-jenis VPN. Jenis VPN itu ada 4. Yang pertama, remote access VPN, yaitu memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan perusahaan dari jarak jauh secara aman. Fungsinya adalah memungkinkan pengguna individu untuk terhubung ke jaringan perusahaan yang dari lokasi jarak jauh tetapi aman. Misalnya seperti seorang karyawan yang bekerja dari rumah ingin mengakses data di server kantor. Cara kerjanya adalah pengguna akan terhubung ke server VPN perusahaan melalui internet. Setelah terhubung, pengguna akan memiliki akses seolah-olah mereka berada di jaringan kantor. Yang kedua ada site-to-site VPN. Menghubungkan 2 atau lebih lokasi jaringan perusahaan melalui koneksi yang terenkripsi. Fungsi dari site-to-site VPN adalah menghubungkan 2 atau lebih lokasi jaringan perusahaan menjadi satu jaringan virtual yang terenkripsi. Misalnya, menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabang perusahaan yang berada di lokasi berbeda. Cara kerjanya yaitu kedua jaringan akan saling terhubung melalui perangkat khusus yang disebut gateway VPN. Semua lalu lintas data antara kedua jaringan akan terenkripsi. Yang ketiga ada SSL atau TLS VPN.
Menggunakan protokol SSL atau TLS untuk menyediakan koneksi VPN yang aman melalui web browser. Fungsinya adalah untuk menyediakan koneksi VPN yang aman melalui web browser tanpa perlu menginstal software tambahan. Cara kerjanya adalah menggunakan protokol SSL TLS yang sama dengan yang digunakan untuk mengamankan transaksi online. Pengguna hanya perlu mengakses situs web tertentu untuk terhubung ke VPN. Yang terakhir ada IPsec VPN. Menggunakan protokol IPsec untuk menyediakan koneksi VPN yang aman dan terenkripsi. Fungsinya adalah menyediakan koneksi VPN yang sangat aman, tentu saja, dan menggunakan protokol IPsec. Cara kerjanya adalah IPsec memberikan berbagai mekanisme keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan integritas data. Koneksi IPsec umumnya dianggap sebagai salah satu yang paling aman. Perbedaan dari keempat itu adalah fungsi utama masing-masing jenis itu berbeda-beda. Yang pertama, remote access VPN itu fungsi utamanya adalah koneksi individu ke jaringan perusahaan, sedangkan site-to-site itu menghubungkan beberapa lokasi jaringan. SSL atau TLS VPN adalah koneksi melalui web browser, sedangkan IP VPN keamanannya tingkat tinggi. Cara kerjanya juga berbeda-beda. Kalau misalnya remote access itu terhubung ke server VPN perusahaan, site-to-site itu menggunakan gateway VPN, SSL atau TLS menggunakan protokol SSL atau TLS, sedangkan IPsec VPN menggunakan protokol IP-nya. Keunggulannya dari masing-masing juga berbeda. Kalau yang remote access itu fleksibel dan mudah digunakan, sedangkan site-to-site VPN itu keamanannya tinggi, cocok untuk jaringan perusahaan besar dan mudah digunakan dan tidak perlu instalisasi tambahan. Sedangkan IPsec VPN itu fleksibel, dapat dikonfigurasi secara detail. Bagaimana VPN bekerja? Cara VPN bekerja itu ada 4. Yang pertama ada inisiasi koneksi, yaitu pengguna memulai koneksi VPN dari perangkat ke gerbang VPN organisasi. Misalnya, pengguna memulai koneksi VPN dari perangkatnya seperti komputer atau ponsel ke gerbang VPN organisasi. Gerbang VPN ini adalah titik masuk ke jaringan pribadi virtual. Jadi, bayangkan ini seperti menelpon ke teman lalu melalui telepon umum. Tetapi kita sebagai penelpon di gerbang VPN ada sebagai generator telepon yang menghubungkan antara kita dengan teman kita. Yang kedua ada autentikasi. Pengguna diautentikasi berdasarkan kode kredensial yang telah diterapkan. Jadi setelah pengguna terhubung, pengguna akan diminta untuk melakukan autentikasi. Ini biasanya melibatkan memasukkan username dan password atau menggunakan metode autentikasi lainnya seperti token keamanan. Proses ini itu mirip seperti menunjukkan kartu identitas saat masuk ke suatu gedung. Tujuannya agar memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses jaringan. Yang ketiga ada negosiasi keamanan. Jadi setelah negosiasi keamanan adalah perangkat dan gerbang VPN menegosiasikan parameter keamanan seperti enkripsi dan kunci. Jadi setelah berhasil diautentikasi, perangkat pengguna dan gerbang VPN akan melakukan negosiasi untuk menentukan parameter keamanan yang akan digunakan. Parameter ini meliputi jenis enkripsi yang akan digunakan untuk mengamankan data, serta kunci enkripsi yang akan digunakan untuk mengunci dan membuka data. Proses ini seperti membuat kesepakatan tentang kode rahasia yang akan digunakan untuk komunikasi secara aman. Yang terakhir ada enkripsi data. Semua data yang dikirimkan melalui koneksi VPN dienkripsi untuk menjaga kerahasiaannya. Jadi setelah parameter keamanan disepakati, semua data yang akan dikirimkan dan diterima melalui koneksi VPN akan dienkripsi. Enkripsi adalah sebuah proses mengubah data menjadi kode yang dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Bayangkan ini seperti surat yang ditulis dengan tinta rahasia. Jadi hanya orang yang memiliki kunci khusus yang dapat membacanya. Selanjutnya ada keamanan dalam VPN.
Keutamaan dari VPN itu pertama ada enkripsi atau menjaga kerahasiaan data yang dikirim melalui koneksi VPN. Atau fungsinya adalah sebuah data yang dikirim dan diterima melalui koneksi VPN akan dienkripsi. Hal ini memastikan bahwa jika data tersebut disadap oleh pihak ketiga, mereka tidak akan dapat memahami isinya. Contohnya seperti surat yang ditulis dengan tindak rahasia. Nah, seperti tadi, itu yang hanya orang yang memiliki kunci khusus yang dapat membacanya. Sedangkan autentikasi adalah memverifikasi identitas pengguna yang terhubung ke VPN. Fungsinya itu sebelum Anda terhubung ke VPN, jadi kita bisa meminta untuk masukkan username dan password untuk menggunakan metode ini, seperti token keamanan. Hal ini memastikan bahwa hanya kita yang dapat berwenang yang dapat mengakses jaringan. Contohnya itu seperti tadi, menunjukkan kartu identitas masuk ke suatu gedung. Yang ketiga, ada integritas, yaitu memastikan data tidak dimodifikasi selama proses transmisi. Fungsinya ini untuk memeriksa apakah data yang diterima sama persis dengan data yang kita kirim. Hal ini mencegah terjadinya manipulasi data selama perjalanan. Contohnya seperti kita mengirim sebuah paket, VPN akan memastikan bahwa paket yang kita terima itu dituju yang sama persis dengan paket yang Anda kirim, tanpa ada bagian yang hilang atau berubah. Yang terakhir ada kerahasiaan, mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi sensitif. Fungsinya ini dalam VPN itu dengan menggabungkan enkripsi dan autentikasi. VPN ini akan memastikan bahwa hanya kita yang berwenang yang dapat mengakses data yang dikirimkan. Contohnya seperti sebuah kotak tanda kunci. Hanya orang yang memiliki kunci yang dapat membuka dan melihat isinya. Implementasi terhadap IPsec dan VPN dalam organisasi. Dalam keamanan jaringan, IPsec dan VPN menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk melindungi jaringan perusahaan. Yang kedua ada akses jarak jauh, yaitu VPN memungkinkan pengguna untuk terhubung secara aman ke sumber daya perusahaan dari manapun. Ketiga ada biaya, yaitu implementasi IPsec dan VPN dapat menghemat biaya infrastruktur dan operasional perusahaan. Yang terakhir ada kepatuhan. Pengguna IPsec dan VPN dapat membantu organisasi memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.